Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible study kita. Malam ini adalah sesi kedua kitab Yeremia dengan tema Nabi yang menangis. Yeremia itu terkenal dengan sebutan The Weeping Prophet, Nabi yang menangis ya. Kenapa demikian? Nah, ini yang malam ini kita bisa bahas sama-sama supaya kita punya gambaran bahwa ada paralelnya dengan hidup kita hari ini juga ya. Nah, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau belajar Tuhan di malam hari ini, sore menjelang malam. Kami percaya semuanya karena berkat Tuhan. Jamah setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, agar mengerti dengan benar, dan mereka tidak mengeraskan hatinya, melainkan melunakkan hatinya untuk belajar kebenaran. Juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi kedua kitab Yeremia, Nabi yang menangis, temanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mengulang sedikit ya. Nama Yeremia, sebentar, saya beri warna dulu ya, supaya enak. Ya, jadi nama Yeremia itu, warnanya salah. Ya, nama Yeremia itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut Yirmeyah. Yirmeyah. Bapak Ibu perhatikan, kalau dalam bahasa Ibrani nama itu belakangnya Yah, ya, itu ada artinya, arti khusus maksudnya. Eliyah, Yesayah, kalau Yeremia, Yirmeyah. Nah, kalau orang tidak mengerti, Yah ini dipikirnya adalah singkatan Yahweh, padahal bukan. Ini contohnya. Yirmeyah ini dalam kalimat lain bisa disebut Yirmeyahu, ya, Yirmeyahu. Nah, itu bahasa Ibrani begitu. Artinya apa? Yah ini merupakan singkatan Yahu juga artinya. Bukan Yahweh. Banyak orang karena ngotot bahwa itu bunyinya Yahweh, Yud He Waw He itu, maka mengada-ada semua nama yang belakangnya Yah itu singkatan Yahweh katanya. Padahal bukan. Yahu, ya. Nah, ini perlu kita tahu. Nah, arti daripada Yirmeyah itu adalah YHWH yang dibaca Adonai telah menunjuk. Kita tahu bahwa Yeremia ditunjuk langsung oleh Tuhan, oleh Adonai Elohim, sejak di kandungan. Jadi sudah ditunjuk, sudah dipilih menjadi nabi sejak dalam kandungan. Ya, itu Yeremia itu, Saudara. Nah, jadi itu ditulis di Yeremia 1 ayat 6. Coba perlahan kita ikuti ya. Yeremia pasal 1 ayat 6. Ayat 5-nya dulu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Yeremia dipilih ketika ia masih muda dan tidak pandai bicara. Bahkan dipilihnya sebelum lahir, masih di kandungan ya. Nah,
Kalau ketika dipilih Nabi Yeremia berkata, aku masih muda gitu. Nah, kalau kita uh, membaca itu, artinya apa? Artinya masa kanak-kanaknya Nabi Yeremia ini ada pada masa pemerintahnya Raja Menashe dan Amon, ya itu. Nah, ketika itu kerajaan di utara atau Israel dengan ibu kotanya Samaria sudah jatuh ke tangan Asyur, sudah hilang, ya. Nah, itu. Sedangkan ketika itu kekuatan Asyur mulai menurun, ya. Nah, Yeremia diutus untuk menyampaikan nubuatan yang lebih mirip kabar buruk sebenarnya bagi Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada kata-kata Yehuda dan Yerusalem, itu maksudnya kerajaan Yehuda. Yerusalem itu ibu kotanya, ya. Sehingga ia berhadapan dengan seluruh pihak. Yeremia ini dimusuhi semua pihak, mulai dari sang raja, para imamnya, para nabi, dan juga seluruh rakyat memusuhi. Karena apa yang dinubuatkan itu lebih berupa ancaman. Nanti Yehuda akan hancur. Waduh, ya. Jadi tugasnya Nabi Yeremia ini tidak populer, tidak menyenangkan bagi orang-orang. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mengapa Yeremia disebut nabi yang menangis? Ya, ada banyak hal. Yeremia sangat sedih, ya. Yeremia sangat sedih karena harus menyampaikan berita buruk bagi umat. Sehingga ia mendapatkan perlawanan dari seluruh Yehuda, dari rakyat sampai imam, nabi-nabi, raja. Ia menyampaikan peringatan dari Tuhan. Bayangkan, Nabi Yeremia memperingatkan terus, tapi tidak ada satupun yang mau dengar. Ia sedih sekali, saudara. Berarti masa depannya Yehuda ini akan hancur sesuai nubuatan. Karena nggak ada yang mau dengar sama sekali. Sampai-sampai ia pun menyaksikan betapa Yehuda akan hancur. Karena orang-orangnya meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa. Sehingga kemarahan Tuhan datang atas Yehuda dan Yerusalem. Hmm, di hidupnya Yeremia, ia menyaksikan sendiri bagaimana Yerusalem hancur. Dan bagaimana pengepungan Yerusalem itu sangat menyedihkan. Nanti kita bahas sedikit ya. Ya. Ia menyaksikan pengepungan Yerusalem sehingga ketika kota Yerusalem itu dikepung, ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ketika Yerusalem itu dikepung oleh Babel, biasa kalau dalam peperangan itu dikepung dulu supaya apa? Supaya logistiknya habis, supaya bahan makanannya habis. Nah, itu. Nah, Yerusalem dikepung oleh Babel, sehingga penduduk Yerusalem yang ada di dalam tembok Yerusalem itu kehabisan makanan. Akibatnya kelaparan hebat. Saking hebatnya kelaparan, ada seorang ibu yang akhirnya anaknya dibunuh, dimasak sendiri, dimakan sendiri akhirnya. Waduh, ini mengerikan. Mengerikan ini, saudara. Nanti ketika kita bahas kitab Ratapan, setelah Yeremia ini kan Ratapan. Yang ditulis oleh Yeremia juga, itu cerita tentang itu. Yerusalem dikepung, kelaparan sampai anaknya saja tega dimakan sama ibunya, dimasak. Saking tidak ada makanan. Dikepung, akhirnya kalah sama Babel tentu saja. Ya, ini ini itulah sebabnya Yeremia sangat sedih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini sampai-sampai seorang ibu di dalam kota Yerusalem sampai tega memakan anaknya sendiri. Saking sedihnya Yeremia bahkan berkata, coba kita baca ya, Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18. Yeremia 20 ayat 14 sampai 18. Saking sedihnya melihat hal itu, Yeremia berkata begini,
Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggal balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah malam. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Ini Yeremia ini mengeluh bukan karena dirinya sengsara loh. Melihat bagaimana Yehuda ini hancur. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Itulah sebabnya Nabi Yeremia menulis kitab lanjutan dari kitab Yeremia, yaitu kitab Ratapan. Nah, setelah kitab Yeremia kita selesai, nggak tahu berapa sesi nanti, kita lanjutkan kitab Ratapan yang menulis masih Yeremia. Khusus tentang ratapannya. Saking sedihnya Yeremia ini. Sampai menangis, sampai menulis kitab Ratapan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Yeremia melayani sebagai nabi selama 40 tahun. Sebagai juru bicaranya Tuhan kepada Yehuda. Kepada bangsa Yehuda. Tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Meskipun Nabi Yeremia konsisten menyampaikan peringatan dari Tuhan. Yeremia bahkan dilarang bernubuat demi nama Tuhan, diancam, atau ia akan dibunuh. Yeremia ini sulit sekali hidupnya. Itu ditulis di Yeremia pasal 11 ayat 21. Yeremia dikhianati oleh saudara-saudaranya bahkan. Yeremia 12 ayat 6. Pernah dipukul dan dipasung. Yeremia 20 ayat 2. Para sahabat karibnya pun mengingini kecelakaan bagi si Nabi Yeremia ini. Yeremia 20 ayat 10. Para nabi, imam, dan seluruh rakyat ingin ia mati. Saudara. Yeremia 26 ayat 8. Pernah dilawan oleh Nabi Hananya. Yeremia pasal 28. Jadi lawannya Yeremia ini tidak ringan. Seluruh umat, bahkan banyak nabi palsu yang menyiksa Yeremia. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Nah, gulungan kitab Yeremia dibakar oleh Raja Yoyakim. Saudara bisa baca di Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 32. Yeremia bahkan difitnah sebagai pengkhianat, dipukul lalu dipenjara di ruang cadangan air di bawah tanah. Yeremia 37 ayat 11 sampai 16. Kenapa Yeremia difitnah sebagai pengkhianat? Karena Yeremia bernubuat nanti kembalinya dari Babel itu di pembuangan Yehuda akan lama, 70 tahun. Sedangkan nabi palsu mengatakan 2 tahun saja. Kenapa kamu membuatnya lama? Gitu. Dianggap pengkhianat, mau menyusahkan bangsanya. Sengaja bernubuat dilama-lamain di negeri Babel. Ya. Kemudian Yeremia pernah dimasukkan ke dalam perigi. Perigi itu sumur ya, agar mati kelaparan. Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai 13. Dan akhirnya Yeremia tidak diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Dipaksa pergi ke Mesir. Yeremia 43 ayat 1 sampai 7. Itulah catatan akhir dari Nabi Yeremia. Setelah itu tidak diketahui kemana Nabi Yeremia dan matinya bagaimana. Dibawa ke Mesir akhirnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selama hidupnya Yeremia, Nabi Yeremia maksud saya, Nabi Yeremia ini sering melakukan tindakan-tindakan profetik.
tindakan yang mengandung nubuatan. Ya, ada banyak. Contohnya, contohnya ini. Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu mesti baca secara lengkap nantinya supaya mengerti. Yeremia pasal 13 ya. Jadi secara singkat saja ya. Yeremia disuruh beli ikat pinggang lenan oleh Tuhan. Ya. Kemudian disuruh pergi ke Sungai Efrat, menyembunyikan ikat pinggang itu di sana, di celah-celah bukit batu. Setelah berapa lama, disuruh ambil lagi ikat pinggangnya. Nah, setelah ikat pinggang itu diambil, ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk. Begitu. Jadi Nabi Yeremia diperintah Tuhan untuk melakukan hal itu. Beli ikat pinggang, taruh di dekat Sungai Efrat di celah-celah batu, ambil lagi setelah berapa lama, ternyata sudah lapuk. Apa artinya ini? Ini suatu tindakan profetik. Apa artinya? Ternyata artinya adalah Israel dan Yehuda yang seharusnya melekat pada Tuhan. Tetapi ikatan itu seperti ban pinggang itu. Ikatan pinggang itu mulai lapuk, jadi longgar, udah lepas. Saudara. Itu menggambarkan Israel dan Yehuda yang menghindar dari Tuhan, yang menolak Tuhan, yang berkhianat sama Tuhan. Itu saudara, artinya. Ya, itu adalah tindakan profetik Nabi Yeremia yang pertama. Kemudian yang lain Yeremia 16 ayat 2. Coba kita baca. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Jadi Nabi tidak menikah, Yeremia. Apa artinya ini? Artinya tidak ada harapan keturunan Yehuda nanti akan mati. Jadi tidak usah menikah. Itu seolah-olah begitu. Jadi ini tindakan profetik ya. Kemudian Nabi juga tidak pergi ke perjamuan, ke pesta-pesta gitu enggak. Kenapa? Karena tidak ada sukacita di Yehuda. Yehuda kan akan dibuang ke Babel tuh, dinubuatkan. Yerusalem akan dihancurkan. Jadi Nabi tidak boleh pergi ke pesta. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, uh, Nabi memecahkan buli-buli. Artinya apa ini? Artinya Tuhan akan memecahkan bangsa Yehuda. Seperti buli-buli dipecahkan itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian Nabi memasang kuk pada tengkuknya. Yeremia 27 ayat 2. Apa artinya ini? Artinya Yehuda harus tunduk. Harus tunduk kepada atau takluk pada pemerintahan Babel. Ini lambang-lambang semua. Tindakan yang mengartikan suatu lambang yang akan terjadi yang sebenarnya. Itulah tindakan profetik. Nah, kemudian ada tindakan profetik Nabi Yeremia ketika menghadapi Hananya. Nabi palsu itu. Yeremia pasal 28. Arti daripada ini adalah nabi palsu pasti dihukum Tuhan. Karena tidak diutus Tuhan tetapi berani menyampaikan pesan palsu. Pengikut-pengikut nabi palsu ini juga akan binasa. Itu pelajarannya. Berikutnya lagi, Nabi membeli tanah. Yeremia 32 ayat 6 sampai 44. Apa ini artinya? Artinya meskipun Yehuda sudah meninggalkan Tuhan sehingga dibuang ke Babel, tetapi suatu hari akan kembali lagi. Akan ada pemulihan pemilikan tanah itu yang dijanjikan Tuhan itu. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tindakan profetik Nabi Yeremia yang lain lagi adalah Nabi memberi minum anggur kepada kaum Rekhab.
tetapi rupanya ditolak oleh kaum Rekhab. Kenapa? Karena kaum Rekhab ini taat kepada perintah bapak leluhur mereka bahwa mereka tidak boleh minum anggur selama-lamanya. Ini ini ironi loh, Bapak Ibu. Kaum Rekhab aja taat sama bapak leluhurnya untuk tidak minum anggur. Itu Nabi Yeremia melihat hal itu. Lalu itu artinya apa? Mestinya Yehuda dan Israel seperti Rehab harusnya, yaitu taat kepada perintah nenek moyangnya, yaitu perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Sang Adonai Elohim. Ini ironi nih. Jadi Nabi Yeremia dilihatin bahwa kaum Rehab ini begitu taat. Lah kok umat pilihan malah tidak taat kepada Tuhannya. Ya, nah itu tindakan profetik. Kemudian Yeremia meminta Seraya agar membacakan kitab yang ditulisnya kepada Babel. Lalu setelah itu kitab itu ditenggelamkan di tengah sungai Efrat. Apa ini artinya? Artinya Babel akan tenggelam, masa pemerintahnya akan berakhir. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yeremia pasal 51 ayat 59 sampai 64. Nanti dibaca perlahan-lahan ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kenapa artinya itu. Jangan lihat buku, baca sendiri, nanti coba dipikir artinya apa. Lambang-lambang, tindakan profetik dari Nabi Yeremia itu. Oke. Nah, ini adalah surat yang atau kitab yang Yeremia tulis yang diberikan ke Seraya itu untuk dibacakan di Babel. Itu jauh loh perjalanannya, Saudara. Ini kan Yerusalem nih. Itu surat itu dikirim Seraya yang akan membacakan. Dia pergi jauh sekali. Kemana? Ke Babel. Jauh sekali loh ini, Saudara. Ya, ini Laut Mati. Ini Galilea, Danau Galilea. Ini Yerusalem. Sedangkan Babylon ada di sebelah kanan sini. Jauh sekali. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, sedangkan ini adalah perjalanan Nabi Yeremia setelah Yerusalem hancur. Setelah Yerusalem, ini Yerusalem nih, saudara. Setelah Yerusalem hancur, Yeremia dipaksa pergi ke Mesir. Ini perjalanannya jauh juga ini. Ini Mesir. Terus sampai ke kota Patros. Inilah catatan terakhir Nabi Yeremia. Setelah itu Yeremia mati di mana, bagaimana matinya kita tidak tahu. Ya, ini akhir dari perjalanan Nabi Yeremia setelah Yerusalem hancur. Oke, ya. Rabu depan kita akan membahas tentang tunas Daud. Ya, tunas Daud. Banyak orang mengertinya begini. YHWH itu adalah Yesus, Mesias. YHWH itu. Itu kurang tepat sebenarnya. Nanti kita akan menelusuri kitab Yeremia dan di situ menjelaskan siapa YHWH itu dan siapa tunas kudus itu. Tunas Daud maksudnya. Dan itu tidak bisa disangkali sesuai dengan yang Nabi Yeremia tulis. Ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus Tuhan, benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya. Nah, diutus Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan rencana Tuhan, nubuatan yang dari Tuhan. Tetapi
dimusuhi banyak orang malah, dipersekusi, difitnah, dipukuli, diserang, ya, bahkan mau dibunuh, saudara. Nah, ini eh, ini paralel dengan zaman sekarang. Kalau kita bicara kebenaran, kita bisa difitnah, bisa diserang, dibunuh karakternya, macam-macam. Cuma ironinya, yang menyerang itu kaum kita sendiri, orang percaya sendiri. Nah, ini ironi. Padahal kalau kita baca Alkitab ya harus apa adanya kan, sesuai fakta. Jangan jangan maunya sendiri, harus jujur. Kalau orang belajar kebenaran, harus jujur sesuai faktanya yang di Alkitab ditulis. Bukan berdasarkan buku. Buku sama Alkitab, dibanding Alkitab lebih benar mana? Tentu saja lebih benar Alkitab. Jadi kalau ada buku yang tidak sesuai Alkitab, buku itulah yang salah. Bukan Alkitabnya yang salah. Ya, kita belajar dari Nabi Yeremia. Meskipun dia sulit hidupnya, tapi kalau disuruh Tuhan, dia lakukan. Nah, setiap kita juga begitu. Kan tidak setiap kita jadi nabi atau memegang fungsi kenabian. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang bekerja di kantor, ada yang bisnis, ada yang guru, ada yang pelayan di gereja, dan sebagainya. Lakukan perintah Tuhan. Jangan keinginan diri sendiri. Sebab kalau segala sesuatu dari keinginan diri sendiri, apalagi khotbah, itu nabi palsu, saudara. Ya, oke, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya buka dulu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Kris, silakan Pak Kris. Shalom, malam Pak. Halo, malam. Ini saya kebetulan eh, selama belasan tahun itu beribadah di gereja yang cukup besar. Ya, Tempat duduk, tempat duduknya 13.000 itu Pak. uh, besar sekali ya. Terus ya ada acara seperti KKR itu rutin setahun 2 kali biasanya. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang bernubuat seperti yang dilakukan Yeremia ini. Terus ada tindakan-tindakan profetik dan lain sebagainya. Ya, Cuma yang saya amati makin lama itu satu itu ada kecenderungan mengkultuskan hmm, orang-orang tertentu itu Pak. ya, Terus yang kedua kita seperti menutup telinga batin kita kepada tuntunan Roh Kudus yang harusnya justru kita dari hari ke hari itu kan bergantung ke mereka. ya, Tapi ini mentalitasnya jadi seperti Saul waktu naik ke bukit mau bertemu dengan pelihat itu Pak. hmm, ya, ya, Itu berlanjut sampai dengan ke pendoa-pendoanya jadi seperti pendekar-pendekar di biara itu Pak. Jadi oh, jemaat itu jadi ada apa-apa nanti kalau enggak ada tadi yang hamba Tuhan ya dengan pendoa-pendoa. Saya bukan anti pendoa enggak Pak. Cuma ya, saya itu percaya kalau Tuhan Yesus sudah berkata ke kita Roh Kudus itu nanti jadi penghibur, dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita katakan, itu saya pegang janji itu. Cuma ya, dari tadi hal-hal yang saya sampaikan itu di awal waktu sebelum sesi ini kan, jadi sekian tahun gerada geruduk ke sana kemari, sibuk ikut dalam KKR dan lain sebagainya, pelayanan, sekali pelayanan langsung ribuan orang terjun itu. Tapi secara kerohanian itu kayak kerdil gitu Pak, karena bergantung ya, kepada orang. ngerti, Nah, ngerti. jadi menurut Pak Wiknyo ini fenomena seperti ini kan sebetulnya banyak terjadi Pak di banyak gereja. Ya, Eh,
pendapat Pak Wiknya gimana Pak mengenai ini? Sebenarnya fenomena seperti ini bukan zaman ini saja, dari dulu dan yang akan datang. Ya, Selalu ada kecenderungan kalau sudah besar, pengkultusan individu. ya, Terus kecenderungan untuk membentuk suatu apa namanya ya, tatanan yang seperti sebuah sekte gitu. Jadi ya, ada yang ngaku jadi nabinya, ada yang ngaku jadi jenderalnya, yang begitu-begitu, Pak. ya. Nah, itu cenderung begitu itu. Itu makin hari makin sesat tuh yang begitu. Bukan berarti kita nggak boleh ada pendoa, tapi pendoa yang dikultuskan, yang merasa lebih istimewa daripada jemaat. Nah, ini salah semuanya. Justru jemaat harus dididik supaya makin dewasa. Sehingga kalau ada apa-apa, jangan dikit-dikit cari pendetanya. Kalau ada tetangga yang kerasukan roh jahat, usir sendiri. Gitu. Itu tujuan utama begitu, bukan malah nanti kalau ada apa-apa telepon saya aja. Yang gitu-gitu. Bahkan ngaku, saya punya WA-nya Tuhan, deket saya. Saudara nggak tahu kan? Meskipun itu bercanda kalimatnya, tapi mengindikasikan begitu tuh. Saya lebih dekat Tuhan daripada saudara. Seolah-olah gitu. Itu salah itu. Jangan ikut orang kayak begitu. Jadi selain itu begini Pak, seperti tadi yang Pak Wiknya terangkan di Yeremia ini tindakan-tindakan profetis yang Ya. dilakukan itu juga jadi seperti menulis kitab tambahan baru. Pak Wiknya paham maksud saya? Mengerti? Jadi ini saya lakukan tindakan profetis ini, nanti bulan depan ini akan ada kejadian seperti ini dan akhirnya bukan orang banyak itu bukan digiring kepada, ayo kita pahami Alkitab apa adanya sesuai isinya, tapi akhirnya justru perkembangan-perkembangan baru yang dibentuk tadi Pak, semacam apa ya? Jadi eh, jadi kayak tambahan kitab suci gitu Pak. Pak Wiknya paham Jadinya, maksud saya Pak? jadinya nanti seperti perdukunan, Pak. Iya, Perdukunan dalam gereja nanti. iya. Itu jadi begitu. Dan itu penyelewengan sebenarnya. Ya, kita kita tidak boleh seperti itu. Gereja harus memberi makan domba-dombanya makanan yang sehat. Apa itu firman Tuhan? Ya Lagi itu pula hal kalau tindakan profetik Yeremia itu kan yang suruh kan Tuhan langsung. betul. Nah, kalau ini kan nggak ada yang nyuruh, dia sendiri. Itu ciri nabi palsu, Pak. Ya masalahnya ribuan orang sekaligus jadi diajar untuk dangkal Pak. Nah Nah, orang-orang dangkal ini yang akhirnya komentarnya menyerang ke Pak Wiknya dan lain-lain karena mereka terbiasa dididik seperti ini Pak. ya, ya, Itu saja eh, ya benar. Nanti saya di Pak. sesi keberapa saya akan bahas temanya nabi palsu. Ya, Ternyata yang binasa itu bukan nabi palsunya saja, pengikutnya ikut binasa, Pak. ya. Gitu. Jadi Ya, kitab Yeremia ini mengingatkan saya sebetulnya ini banyak direplikasi, duplikasi, dibikin KW-nya Pak iya, sampai sekarang. iya, buat-buat sendiri itu. Ya, Hmm. baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Eh, saya mungkin singkat saja Pak. Tadi yang Bapak sampaikan seorang ibu eh, memotong anaknya untuk dimakan begitu. Ya, Artinya eh, ya saya pun sudah begitu umur lansia baru ini pernah dengar bahwa ada di Alkitab demikian. Barangkali mungkin bisa Bapak perjelas dulu sedikit lagi. Kalau misalnya ada itu tertulis di mana, makasih Pak. oke Pak. Itu itu tertulis Pak. Nanti ketika kita bahas kitab ratapan. Oh ya Pak ya, oh, iya, Kan iya. yang nulis Yeremia juga tuh Pak. Nabi Yeremia juga. Nah, nanti setelah kita selesaikan sesi-sesi kitab Yeremia ini, dilanjutkan ke kitab ratapan. Mungkin itu cuma sekali pertemuan kali kitab ratapan karena pendek sekali. Nah, itu di situ ceritanya Pak. Oh, oke lah. Ya, makasih Pak. Ya, Shalom Pak. berkati. Shalom. Berikutnya Pak Kris, silakan. Halo Pak. Shalom. Pak, saya mau nanyakan ini ya Pak ya. Yeremia ini kan
kayak nggak dianggap gitu ya sama satu kerajaan Yehuda itu kayak nggak dianggap ya Pak ya. Ya, Terus Pak Wik bilang kayak kita membicarakan kebenaran yang benar kayak gini. Maksudnya relate gitu Pak. Dari zaman dulu ya kayak gini nih. Kalau yang benar itu kadang-kadang orang nggak mau nolak. Maunya jadi yang campur-campur. ini percaya atau tidak, kalau dalam statistika itu ada distribusi normal namanya. Ada kurva distribusi normal. Rupanya dunia ini kurva distribusi normalnya itu sebagian besar itu kepalsuan rupanya. Orang benar itu sedikit rupanya. Nah, entah kenapa, ternyata begitu. Orang cenderung nggak benar dibanding yang benar gitu. Sama, orang cenderung bodoh dibanding yang pintar. Orang cenderung jahat lebih banyak yang jahat dibanding yang baik. Nah, begitu tuh. Kurvanya itu begitu. Jadi, ya menyedihkan juga sih. Tapi kita tahu yang banyak banget itu belum tentu benar artinya. Gitu. Gitu Pak Kris. Nah, ini Pak, tapi ada satu fenomena yang menarik ya Pak ya. Jadi ada satu hamba Tuhan juga. Ya selama ini sih lurus saja dan maksudnya selalu sinkron gitu dengan pengajaran GSKI dengan apa. Cuman terakhir-terakhir ini saya ada hal yang kurang serak ya Pak ya, karena orang itu seperti yang Pak Kris yang tadi bilang itu kayak ada tindakan profetik, kayak tindakan apa. Saya secara pribadi ya Pak ya, karena kalau zaman Yeremia Alkitab belum jadi, adanya gulungan kitab Nabi masih zamannya Yeremia. Kita Ya, zaman sekarang Alkitab satu sudah jadi Pak. Tapi orang-orang tuh nggak mau balik ke Bible dulu Pak. iya, iya, Maunya ngeroh. iya, Itu loh Pak, maksud saya kok kok terakhir-terakhir ini satu orang ini yang saya dengerin, yang saya juga sering dengerin gitu ya Pak. ya, Bahkan eh, bahkan saya nge-quote ya Pak ya. ya, Maksudnya nggak usah ikut-ikut doktrin apa-apa kayak gitu, nggak usah. Kita seperti anak bener-bener kosong aja terus datang puji Tuhan nanti Roh Kudus yang berbicara. Nah maksud saya kalau ada Alkitab, Roh Kudus pasti berbicara, tapi pasti sesuai sama Alkitab gitu loh Pak. Kok betul, tiba-tiba ngeroh aja gitu loh Pak. betul. Gitu loh. Kok balik ke zaman nabi-nabi lagi? Gitu loh Pak maksud saya. Oke. Ciri-ciri kepalsuan itu menganggap remeh firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Ciri-ciri kepalsuan itu meniadakan Alkitab. Nggak usah bacalah, Roh Kudus saja. Kelihatannya rohani. Nanti ketika dibicarakan, diajarkan, ternyata tidak sesuai Alkitab. Dan dia nggak peduli sesuai atau tidak sesuai. Itu ciri-ciri kepalsuan itu. Setan itu begitu memang. Dia dia bisa bicara secara rohani gitu, tapi isinya nggak sesuai Alkitab. Nah, yang begitu-begitu ya jangan ikut, lupakan. Makanya ya, kita itu hidup itu harus hati-hati loh. Ini bener nggak sih? Mungkin sekali, dua kali bener nih. Lama-lama bener terus nggak nih? Jangan-jangan ada lubang kecil yang membinasakan di dalam seluruhnya itu, gitu loh. Nah, ciri kebenaran utuh. Nggak boleh sebagian benar, sebagian salah, nggak boleh. Harus utuh benar semua. Ya, Gitu ya. harusnya, Pak Grace. Makanya ya, Hmm. dari hari ke hari kita usia makin nambah, kita bisa lihat makin jernih kalau mengerti kebenaran. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, buta Pak rohaninya. Orang khotbah ngawur-ngawur pun diaminkan karena nggak ngerti apa-apa, belum hidup. Mesti ada yang kesaksian suatu hari, saya tiba-tiba hidup itu apa kepekaannya, sehingga orang khotbah sedikit aja udah tahu kita nggak benar ini. Gitu. Itu kepekaan tuh, kecerdasan roh gitu ya. Bukan berarti tidak ada hal ajaib, ada, tapi bukan begitu ajaibnya itu dibuat-buat begitu. Harus Gitu. sesuai Alkitab ya Pak ya. Iya dong. Semua yang tidak sesuai Alkitab itu dari setan. Alkitab mengatakan begini, meskipun ada malaikat turun dari surga, tapi kalau itu mengajarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain, dia itu malaikat terang atau alias setan. Ya cuma dalam tata krama sehari-hari kan kita nggak bisa ngatain orang setan, ya kan? Apalagi Iya Pak. rohani gereja, ya nanti hitungannya kalau sudah ketemu Tuhan. Ya.
Kelihatan kok orang modusnya apa. Modusnya duit juga kelihatan kok. Dari Iya, dulu iya. yang diomongin duit terus, janji iman terus, gedung sudah gede tetap nambah terus. Jadi Atas nama inti, siapa jadi itu? kalau khotbah itu Pak ada yang benar, tapi diselip-selipin lagi gitu loh Pak. Nah, Jadi itu jadi kepalsuan itu. iya, nah itu loh Pak. Itu kepalsuan, Amar Thanos Pak. kepalsuan. Itu iblis tuh licik. Dia jualan kebenaran bungkusnya doang. Isinya tetap aslinya palsu. Iya, Begitu, iya. Pak Kris. Oke, Tuan Bukati. Thank you Pak. Ya, berikutnya Bu Mariana. Silakan, Bu. Ya, Pak, saya mau tanya. Ini kan Yeremia kalau kita ngeliat dia ya Pak ya, itu berarti kita bisa bilang mengatakan bahwa ini orang betul-betul kalau dalam tanda petik untuk sekarang ini dewasa rohani ya Pak. Ya, Betul-betul udah dewasa rohani. ya, Karena dia sanggup walaupun ada penderitaan tapi tetap dia lakukan. ya, luar Terus saya biasa. kaitkan lagi dengan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kris atau yang tadi teman yang satunya lagi itu banyak banget sekarang orang numbers itu nomor satu tapi bukan quality lagi ya Pak ya. Ya, Sehingga outputnya banyak juga yang numbersnya ini yang banyaknya numbers ini mulai melayani sementara dalam tanda petik juga belum pulih gitu ya Pak ya. ya, Belum dibereskan gitu. Untuk membereskan kalau kita ikutin Pak Eras kan prosesnya tuh nggak mudah ya Pak, ya, nggak gampang banget. betul. Nah ini kalau menurut Pak Pinyo gimana ya Pak? Ini sebenarnya letak masalahnya di mana? Apakah numbers itu yang nomor satu atau memang terlalu banyak jemaatnya sehingga tidak one by one atau kurang untuk satu persatu itu dilayani atau sampai dia betul-betul pulih baru melayani atau gimana itu? Oke. Jadi yang pertama tentu saja quality, kualitas. Kualitas nomor satu, barulah numbers, jumlah. Jangan dibalik. Asal banyak tapi nggak berkualitas. Jangan. Harus berkualitas, berapapun nilai jumlahnya. Nah, kalau berkualitas jumlahnya banyak, makin bagus. Tapi daripada jumlah banyak nggak berkualitas, lebih baik jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi berkualitas. Kualitas nomor satu, makanya kebenaran tidak bisa ditawar. Kebenaran nomor satu, hidup kudus nomor satu. Nah, baru jumlah. Kan gitu. Kita nggak boleh membatasi jumlah juga. Enggak, 12 saja. Cari murid 12 saja seperti Tuhan Yesus. Tapi semuanya konglomerat. Nah, itu ada modusnya tuh. Mau dapat persepuluhan. Ya kan? Enggak juga, kita nggak boleh membatasi juga. Jadi sebanyak mungkin, tapi bukan target jumlah. Targetnya kualitas. Nah, kalau orang datang masa mau kita tolak ya? Nggak boleh dong. Gitu, Bu. Nah sekarang gimana caranya ya Pak? Misalkan nih kakak nih gerejanya Pak Widnyo ya Pak. Ya. Bagaimana menilai seseorang bahwa dia memang sudah bisa melayani, sudah bisa ikut pelayanan karena sudah dianggap dewasa itu dilihat dari apanya ya Pak? Oke, baik. Ini memang problematik, Bu. Jadi gini, kalau kita tunggu sampai dewasa dulu, lama. Ya. Nah, jadi yang saya pakai adalah begini. Sepintas saja kita lihat pakai kepekaan kita, dia bisa melayani. Atau ya dia belum bisa tapi saya libatkan. Jadi kalau di PIK ya Bu, kalau PIK itu sebanyak mungkin saya libatkan. Termasuk anak STT yang masih junior sekali. Semua saya libatkan untuk melayani. Nah, justru disitulah mereka belajar supaya dewasa. Jadi bukan gini, supaya dewasa dulu baru boleh melayani. Wah, enggak. Kalau saya enggak, saya kebalikan. Semua masuk, godok gitu. Yang mau belajar lanjut, yang enggak mau ya jangan. Gitu. Itu bisa dibilang juga seleksi alam ya Pak? Seleksi bahwa alam. nanti akan dengan sendirinya rontok gitu Pak? Ya, betul. Meskipun dalam prosesnya menyakitkan orang lain juga, Bu. Namanya orang yang toksik itu kan merugikan kiri kanan akhirnya. Nah, ya itu bagian dari proses. Ya itu sih sebenarnya yang dimaksud. Jadi kayaknya
akan banyak masalah, tapi intinya semua harus mengikuti proses ya Pak ya, dan mau Ya, ya, betul. ya, Pak, itu aja Pak. Oh, itu saja. Ya, Pak Oke. Kris. Ya, Pak Wiknil, makasih. ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Pak. Ya. Berikutnya Bu Meme. Silakan Bu. Shalom Pak Wino, selamat malam. Nah, ini ada suara ini. Iya, iya. Maaf Pak. Tapi kok kecil, kencengan dikit. Oh ya, Shalom Pak Wino, selamat Ya, malam. shalom. Ya. Ya, Ya Pak, maaf ya kemarin ya Pak, ada problem setting. ya nggak apa-apa. Ya, makasih ya Pak untuk kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini, sungguh diberkati dan luar biasa. Saya Amin. mau tanya ini Pak tentang Yeremia ya. Ya, Yeremia ini Pak, Yeremia 1 ayat 5. ya, Heeh. Pertanyaannya aja ya Pak ya. langsung. Ya. Pak, di sini Pak aku agak bingung ya Pak. Apakah Yeremia ini sudah ada sebelum ia di kandungan Pak ya? Ataupun apakah ya Yeremia ini melakukan inkarnasi ya Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Di dalam eh, Alkitab tidak ada yang namanya reinkarnasi. Di Alkitab ada yang namanya inkarnasi, Tuhan yang jadi manusia. Kalau itu ya, tapi kalau reinkarnasi tidak ada. Nah, ini Oke. kalimat ini maksudnya adalah sebelum di kandungan pun Tuhan sudah merencanakan. Nanti kalau Yeremia sudah jadi bayi, nanti aku pilih, nanti gedenya lahir jadi nabi. Gitu. Bukan berarti sebelum dikandung pun Tuhan sudah pilih, artinya sudah ada. Bukan, Iya. direncanakan. Itu Oh artinya. ya, oh Ya. direncanakan. Heeh. Bukan seperti Tuhan Yesus ya Pak? Bukan, Ya, bukan, ya. bukan. Oh, oke. Tapi Pak di sini ya Pak, aku telah menguduskan dia. Bermakna dia nggak bisa berbuat dosa gitu ya Pak ya? Bukan. Aku telah menguduskan itu. Apa sih artinya kudus atau suci itu? Artinya, dicatat deh. Artinya ada dua. Yang pertama, kudus atau suci itu adalah dipisahkan atau dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Gitu. Jadi yang namanya hidup suci itu satu dipisahkan atau dikhususkan, yang kedua untuk Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup suci, hidup kita mesti khusus, dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Beda. Kenapa? Oh ya. Untuk persembahan bagi Tuhan. Nah, waktu di kandungan sudah dikuduskan Tuhan, artinya sudah di reserve. Reserve itu apa ya? Sudah dipilih, sudah dipisahkan. Ini nanti jadi nabi, gitu loh maksudnya. Untuk melakukan pekerjaanku, untuk menyampaikan pesanku. Itu maksudnya. Bukan gini, secara mistis, wah jadi suci. Bukan, bukan gitu. Ya, Ya Pak, sebelum Bapak sampaikan jawabannya, saya juga pikir gitu. Apakah ini Nabi Yeremia sudah dia pun macam otomatis gitu? oh iya, enggak, bukan. Iya. Karena jarang-jarang Pak baca ini Yeremia. Jadi Ya. Nah, mulai sekarang ya, Bu, kalau dengar kata suci, artinya itu. Kita harus hidup suci. Oke, kita harus memisahkan diri dari cara hidup dunia. Bukan memisahkan diri secara fisik ya, lalu ke gua-gua, bukan. Cara pikirnya harus pisah dari dunia, nggak sama. Kenapa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan hidup kita. Nah, itu hidup suci artinya. Jelas ya? satu lagi boleh ya Pak? Satu lagi boleh. Iya, makasih ya Pak ya. Eh, ini Pak, ini kan sudah tertulis nih. Kita sedikit ke belakang dulu ya Pak, itu ya Ya, saya. ya. Ini kan Pak sudah tertulis ini janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru ya Pak ya. Di kitab Yesaya, ya? Iya, di Ya, kitab oke. ya saya yang paling terakhir itu Pak. Ya, Kalau nggak oke. saya 65 yang iya. Ya, Tapi kok Pak sekarang ya, zaman sekarang di gereja-gereja itu kok nggak pernah sih ini dikotbahkan ya Pak ya? karena mereka tidak baca, Bu. Mereka tidak tahu. Atau kemungkinan kedua, mereka tahu tapi enakan korban persepuluhan, Iya sih Pak. persembahan biar ngumpul duitnya. Nggak peduli sama kebenaran. Padahal manusia itu jelas.
Hidup ini orientasinya adalah hidup suci untuk Tuhan, maksudnya. Mm-mm. Nah, itu kan harus ditekankan. Bukan berarti persembahan tidak boleh, ya boleh. Oh. Kita harus butuh uang untuk ini pekerjaan dan sebagainya ya, tapi harus diajarkan kebenaran itu. Ini nggak diajarkan karena untuk apa ngajarin langit baru bumi baru? Seolah-olah gitu. Atau memang tidak tahu mereka bahwa ada langit baru bumi baru. Tapi kan mereka Pak teolog semua, ada Loh, belajar tidak Alkitab. semua teolog kan baca Alkitab secara lengkap. Asal-asalan Oh, banyak, Bu. hmm. Ya. Iya, tapi kan Pak, kok banyak itu Musa lah, bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel, gitu-gitu aja Pak, Abraham lah, gitu. Iya, Seakan-akan kuasa itu kan Yesus dari tidak ada lagi. itu kan turun temurun itu terus, Bu. Nggak mau Iya, belajar mereka. Nggak mau uh-uh. belajar karena nggak mau belajar. Jadi gimana dong Pak, jemaah-jemaahnya kan kasihan gitu loh Pak. Iya, kasihan. Uh-uh. Ya kalau jemaatnya memang mau cari Tuhan ya dia berasa lah, masa itu terus gitu. Nah, kalau jemaatnya mau cari Tuhan zaman sekarang kan sudah ada online, bisa dengerin online Bible study supaya Tapi kalau kita cerita kayak gitu, kita dibilanginnya sesat, ajaran ya salah. ya tanya aja sesat itu maksudnya apa. Tanya Iya. aja, nanti dia nggak bisa jawab. Coba kasih contoh sesatnya di mana. Nanti nggak bisa jawab dia. Apa boleh kita nanya gitu Pak sama Boleh, Pak Pendeta gitu? boleh. Kalau ada Iya. orang yang bicara sama Ibu Meme, itu sesat, jangan ikut dia, jangan dengerin dia. Tanya aja, sesatnya di mana, Pak? Gitu. Nanti kalau dia nggak bisa jawab, nggak boleh loh, Pak, asal bicara. Gitu. Ya. Iya Pak, kalau di sini kan seakan-akan hari Minggu itu kan seperti apa, korban bakaran, penghapusan dosa gitu. Tiap Hmm, hari Minggu kita pergi, dosa kita dihapus. ya. Sebenarnya nggak begitu. Iya kan Pak? Ibadah setiap hari harus benar hidupnya. Iyalah Pak, mereka nggak ngerti Pak situasi kita ini kan, zaman kita ini kan zaman akhir. Tapi mau Ya. gimana ya Pak ya, kita berdoa aja lah untuk Ya, mereka. kita doakan saja supaya mereka suatu hari ngeklik YouTube tidak sengaja dengarkan online Bible study gitu. Iya Pak. Iya Ya. Pak, makasih nasihatnya ya Pak, Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati. Iya, amin. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wigno. Malam. Ya. Ah, kalau saya mendengarkan penjelasan tadi itu Pak mengenai Yeremia itu kok rasanya kok mengenaskan gitu ya Pak. Iya, Waktu betul. Yeremia hidup itu kan dia sebenarnya menyuarakan suara Tuhan yang nggak umum gitu kan, yang Betul. yang lain gitu loh Pak. Iya, Justru justru dia kan nggak disukai banyak orang. betul. Nah terus pada waktu itu kok saya cuma bayangkan apa yang disuarakan Yeremia ini benar apa enggak gitu loh Pak. Karena semua kan menganggap itu salah gitu. Iya. Yeremia itu kan kan rasanya dia yang sesat gitu loh. Iya. Sendirian kan, Pak? Nah iya, sendirian di antara semua orang mengatakan hal yang berbeda gitu loh Pak. Iya. Seakan-akan dia itu yang sesat gitu loh. Iya. Dia lagi Itu bernubuat ini gimana? ditampar, Pak, sama seorang Nah nabi iya, palsu. Dipasung, dibuang ke sumur. Wah, pokoknya disiksa lah dia. nah ya itu kan kayak satu di antara berapa banyak orang gitu loh Pak. Iya, Kok kita memang, tahu dia itu benar gitu loh. memang gitu, Dan Pak. kita, nah Dari gimana? dulu dunia ini begitu. Tuhan Yesus juga begitu kan? Sama. Pokoknya kalau kita benar, Hmm, Pak, dimusuhin banyak orang. Nah, itu anehnya tuh. Nggak tahu kenapa. iya. Itu juga nggak ada pengikutnya sama sekali tuh ya Yeremia waktu itu kan seakan-akan Iya, nggak ada kan Pak. Iya. iya. Teman baiknya namanya Baruk yang menulis kitabnya, Oh iya iya. penulisnya, Iya iya. tukang juru tulisnya. Hmm. Ya, Ya, jadi waktu itu memang situasinya kebenaran itu sulit didapat gitu kan Pak ya, zaman betul. itu kan. Betul. Dan Yeremia itu menganggap dirinya benar padahal orang lain menganggap dia salah kan gitu Pak. Betul. Ya nggak Tapi gampang berarti. tapi Bapak mesti ingat, Tuhan berjanji aku akan membela kamu, ya kan? Hmm. Contohnya Nabi Hmm. Hananya tadi. Itu kan waduh, Yeremia diserang sama dia kan. Akhirnya Tuhan Hmm. marah, Hananya mati akhirnya.
Iya ya. Dan waktu hidupnya Yeremia kan nggak pernah seneng itu Pak, sampai Nggak matinya pernah pun senang. nggak tahu juga kan. Berarti Ya, nggak pernah senang, ini Pak. kan, lah ya ini sebenarnya nabi atau enggak kan nggak jelas kan waktu itu Pak. Waktu itu nabi, karena Tuhan pilih langsung. Tapi nggak ada saksinya kan kalau dia dipilih Tuhan langsung kan nggak ada kan. Nggak, tetapi diakui sebagai nabi. Tapi Hmm. nabi-nabi yang palsu itu nggak setuju sama nubuatan dia. Nabi kok begini nubuatannya gitu. Iya ya. Ya saya bayangkan keadaan waktu itu sih nggak gampang untuk kita percaya gitu loh waktu itu. Iya, betul. Karena cuma satu orang yang ngomong itu kan Pak. Betul, Iya ya. betul. Ya udah itu aja Pak saya yang Ya, ganjel. ya, 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 Tuhan makasih berkati. Bung, ya. Yo, Ya. Bu Farida, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom, Malam. malam. Pak, ini saya tanya singkat aja Pak. Ya, Nah, kalau Nabi Yeremia itu kalau dari awal sudah dipilih ya Pak atau dikhususkan sama Tuhan, ya. itu apa sama Pak pengertiannya dengan predestinasi itu Pak? Tidak sama, Bu. Tidak sama. Jadi, eh, kalau dipilih di sini, kalau Yeremia dipilih tapi dia nggak taat, kan bisa Hmm, saja. Ibu ingat nggak? Yunus dipilih, tapi iya. Yunus menolak. Tapi Tuhan pakai cara ikan itu supaya kembali, ya kan? Jadi Hmm, orang yang dipilih belum tentu selamat, Bu. Contohnya Yudas dipilih Tuhan Yesus loh. Memangnya Tuhan Yesus salah pilih? Bukan. Sama, hmm, kita dipilih kan umat pilihan perjanjian baru. Tapi iya. bagaimana kita hidup kan terserah kita. Kalau predestinasi kan nggak begitu ceritanya. Kalau kita dipilih sebelum dunia dijadikan, ya kita otomatis jadi selamat nanti, otomatis jadi baik. Tuhan yang menggerakkan hidup kita, bukan kita yang menggerakkan hidup kita. Oh, Tuhan kasih perintah, kasih petunjuk, kasih ajaran supaya kita berubah, tapi kita yang melakukan. Bukan Tuhan yang menggerakkan tangan kita, bukan. hmm. Beda. Berarti ini kalau seperti Nabi Yeremia ini tetap keputusannya di Nabi Yeremianya Iya sendiri dong. ya Pak? Iya, Meskipun sudah dikhususkan dari awal ya Pak? iya. Dikhususkan tuh maksudnya supaya jadi nabi. Nah, sekarang Kalau dia menolak ya bisa satu ya lagi Pak? yang sudah dikhususkan. Simpson Hmm, bagaimana? Tapi dia iya. bandel gak karuan kan? Dia malah main pelacur di Gaza, akhirnya sama Delilah, akhirnya dia buta. Coba. Oh, di situ kita tahu bahwa meskipun dipilih, tetap tergantung orangnya. Hmm. Kayak begini loh, Bu. Kayak kita punya anak, kita tentuin deh dia sekolah di sekolah terbaik itu. Iya, tapi yang belajar mesti dia sendiri, bukan kita. Kita Iya, ini iya. seperti sekolah hidup ini. Dikasih macam-macam anugerah oleh Tuhan supaya kita mau belajar jadi anak Allah. Karena kita berkata barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya itu artinya kita harus berusaha belajar juga gitu. Iya, iya. Ya, Jadi beda ya Pak dengan apa predestinasi tadi itu ya beda, Pak ya? beda. Di seluruh dari awal Tuhan yang merancang sih bumi itu bulat, manusia itu Hmm, matanya dua, hidungnya begini. Tuhan yang merancang semuanya. Tetapi iya. setelah sudah jadi rancangannya, ya udah hidup kan. Makanya pertama kali Adam dikasih tahu jangan kau makan buah itu. Yang lain terserahlah. Nah, bukan predestinasi. Iya, ya tergantung manusianya ya Pak yang Iya menjalani dong. itu ya. Iya dong. Kan dimintain pertanggungan jawab kok predestinasi. Kalau predestinasi bagaimana mungkin seorang yang ditentukan Tuhan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan? Loh, kan Tuhan yang nentuin. Iya, iya. Tuhan macam apa itu? Oh, Tuhan yang menentukan kok Tuhan yang menghakimi. Loh, ngapain dihakimi? Oh, udah ditentukan. Salah itu teori itu. Iya, iya, paham Pak. Ya. Oke. Oke, Terima kasih ya. Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami selesaikan online Bible Study. Biarlah Tuhan berkati program ini melalui online Bible Study banyak
domba-domba Tuhan, banyak umatmu dimanapun berada, menjadi sadar akan kebenaran, menjadi mengerti kebenaran, dan hidup mereka menjadi benar-benar hidup, dikhususkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati juga semua kami, agar kami boleh sehat, umur panjang, untuk belajar kebenaran. Sehingga sebelum kami menutup mata, biarlah kami sudah mengerti dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.